Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah, audit internal, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Managing the Internal Audit Function. Presentasi ini kami susun berdasarkan hasil diskusi, kelompok, dan referensi ilmiah yang relevan, dengan harapan menambah pemahaman dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri, Masiti Masturia, sebagai moderator, dan rekan saya, Nurul Hikmah. Baik, langsung saja materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini ada latar belakang dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks dan regulasi yang terus berkembang. Organisasi dituntut untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian tersebut adalah fungsi audit internal yang bertanggung jawab untuk memberikan penilaian independen atas kecukupan dan efektivitas pengendalian, manajemen risiko, serta tata kelola governance organisasi. Next. Selanjutnya di sini ada managing the internal audit function. Mengelola fungsi audit internal adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan audit internal dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar profesional audit internal. Fungsi audit internal yaitu sebagai membantu organisasi mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola governance. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama itu ada memastikan independensi dan objektivitas audit internal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum, dan regulasi. Yang terakhir ada mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Next. Selanjutnya di sini ada analisis. Analisisnya itu di sini ada 4. Yang pertama, struktur organisasi tidak mendukung independensi karena pelaporan langsung ke direktur utama tanpa garis pelaporan fungsional ke komite audit. Yang kedua, ada perencanaan audit karena tidak berbasis risiko, menyebabkan unit dengan risiko tinggi terakan. Yang ketiga, ada kurangnya program jaminan kualitas, menyebabkan hasil audit tidak memberikan insig yang berguna. Dan yang terakhir ada kinerja dan profesionalisme auditor internal rendah, terus memperburuk kredibilitas fungsi audit internal di mata manajemen. Next. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan dan pengelolaan. Pelaksanaan audit internal, ya, di sini ada pelaksanaan audit internal, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proses audit, di sini ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis bukti audit. Dan yang terakhir, yang ketiga, komunikasi dengan audit atau unit yang diaudit. Selanjutnya ada pola pengelolaan sumber data audit juga sama, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kompetensi dan auditor. Yang
Kedua, penggunaan tim sumber daya lain. Yang terakhir, penggunaan teknologi dalam audit, misalnya komputer assisted audit teknis. Next. Selanjutnya di sini ada pengendalian kualitas audit internal. Di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada quality assurance dan improvement program. Terus ada review internal dan eksternal terhadap fungsi audit internal. Terakhir itu ada kepatuhan terhadap international standard for the professional practice of internal audit. Nah, pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul Hikmah kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, yaitu pelaporan dan tindak lanjut, di mana menyusun laporan hasil audit, kemudian penyampaian rekomendasi kepada manajemen, kemudian monitoring dan tindak lanjut atas temuan audit. Adapun audit internal dan tata kelola perusahaan. Yang pertama, ada peran audit internal dalam corporate governance, kemudian kolaborasi dengan komite audit, lalu peran dalam budaya kepatuhan dan etika organisasi. Di sini ada studi kasus yang dimana pengelolaan fungsi audit internal di PT Sinar Jaya Abadi. PT Sinar Jaya Abadi adalah perubahan manufaktur yang bergerak di bidang produksi kemasan plastik dengan lebih dari 1.000 karyawan. Nah, perusahaan ini memiliki unit audit internal yang baru dibentuk 2 tahun lalu dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Namun, selama setahun terakhir muncul keluhan dari manajemen operasional bahwa laporan audit internal tidak memberikan nilai tambah dan seringkali terlambat. Dewan Komisaris juga mempertanyakan efektivitas fungsi audit internal perusahaan. Nah, di sini ada permasalahannya. Yang pertama, independensi auditor internal dipertanyakan, di mana kepala unit audit internal seringkali diundang ke rapat manajemen untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, rencana audit tidak berdasarkan penilaian risiko, di mana tim audit membuat rencana kerja berdasarkan rotasi divisi, bukan berdasarkan penilaian risiko. Yang ketiga, ada kualitas temuan lemah dan tidak lanjut, yang dimana temuan audit bersifat umum dan tidak disertai analisis akar penyebab. Banyak rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh unit yang diaudit. Yang terakhir, ada kurangnya kompetensi auditor, di mana beberapa auditor belum memiliki sertifikasi profesional seperti CAI, Certified Internal Auditor, atau pelatihan terbaru dalam audit berbasis teknologi. Adapun solusi dan rekomendasi di sini yaitu untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal di PT Sinar Jaya Abadi, disarankan agar struktur pelaporan diubah sehingga unit audit internal secara fungsional melapor kepada komite audit untuk menjaga independensi. Nah, selain itu, perencanaan audit harus berbasis risiko dengan melakukan penilaian risiko tahunan terhadap seluruh unit, sehingga fokus audit diarahkan pada area yang paling kritis. Terus kualitas audit juga perlu ditingkatkan melalui penerapan program jaminan mutu dan yang mencakup review internal berkala dan pengembangan kapasitas tim audit. Untuk meningkatkan profesionalisme, auditor internal perlu diberikan pelatihan secara rutin dan didorong untuk memperoleh sertifikasi profesional seperti CIA atau CISA. Yang terakhir, sistem monitoring atas tindak lanjut rekomendasi audit dibentuk dan dijalankan secara ketat di bawah pengawasan komite audit agar setiap temuan benar-benar menghasilkan perbaikan yang nyata dalam proses bisnis. Nah, pelajaran yang dapat diambil yang pertama, fungsi audit internal bukan hanya sebagai pemeriksaan kepatuhan, tetapi juga mitra strategis yang harus memberikan penilaian, yang harus memberikan nilai tambah. Yang kedua, independensi dan kompetensi adalah pilar utama keberhasilan fungsi audit internal.
Yang ketiga yaitu perencanaan audit yang efektif memerlukan pendekatan berbasis risiko, bukan sekedar rotasi atau rutinitas. Baik, di sini ada kesimpulannya yaitu mengelola fungsi audit internal secara efektif merupakan aspek krusial dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, pengelolaan risiko yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi, fungsi audit internal harus dijalankan secara independen, objektif, dan profesional dengan dukungan struktur organisasi yang memadai, serta perencanaan audit berbasis risiko. Nah, kompetensi auditor, kualitas temuan, dan sistem tindak lanjut merupakan elemen penting yang menentukan kontribusi audit internal terhadap perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Studi kasus PT Sinar Jaya Abadi menunjukkan bahwa tanpa pendekatan yang sistematis dan terstandarisasi, fungsi audit internal akan kehilangan relevansi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, penguatan struktur pelaporan, pengembangan SDM audit, serta penerapan program jaminan mutu dan sistem monitoring rekomendasi menjadi langkah strategis dalam membangun fungsi audit internal yang bernilai tambah dan berdaya guna tinggi bagi organisasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Nurul Hikmah yang sudah memaparkan materi. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Kami menyadari bahwa penyampaian kami ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, maupun pertanyaan yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.